mereka punya Megawati, Bukilic, dan Pio Pom. Namun saat ini mereka hanya punya kenangan. Red Sparks telah kehilangan segalanya sebelum musim baru dimulai. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tengah menjadi pusat perhatian menjelang bergulirnya Liga Voli Korea musim 2025-2026. Bukan karena prestasi semata, melainkan karena badai perombakan besar-besaran yang kini mengguncang tubuh tim berjuluk Red Force tersebut. Setelah tampil luar biasa musim lalu dengan menembus babak final, meskipun akhirnya harus mengakui keunggulan Incheon Haeunkook Live Pink Spiders, Red Sparks dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka harus kehilangan pilar-pilar utama yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan mereka. Tak lama setelah kekalahan di final, kabar mengejutkan menghantam para penggemar. Red Sparks dipastikan tidak akan lagi diperkuat oleh dua mesin poin andalan mereka, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Keduanya memutuskan untuk menjalani jalan masing-masing, meninggalkan lubang besar di sektor serangan Red Sparks yang sempat menjadi momok bagi lawan-lawan musim lalu. Sebagai garda terdepan, Megawati Hangestri Pertiwi tampil fenomenal, mencetak lebih dari 700 poin dalam satu musim dan meraih penghargaan MVP dalam beberapa pertandingan penting. Kepergian Megawati seolah menghapus separuh nyawa Red Sparks. Sementara itu, Vanja Bukilic dengan gaya bermainnya yang eksplosif dan penuh determinasi turut menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi tim sepanjang musim. Namun, badai belum berhenti. Pada Kamis, 24 April 2025, publik kembali dikejutkan dengan sinyal kuat dari salah satu veteran Red Sparks, Pio Seungju, yang mengisyaratkan pensiun. Pio, yang bersama Megawati dan Bukilic membentuk trio mematikan di sektor ofensif, menjadi bagian krusial dari perjalanan Red Sparks hingga mencapai final. Ketangguhan dan pengalaman Pio di lapangan kerap menjadi penyeimbang kala tekanan besar melanda. Dengan hengkangnya 3 nama besar sekaligus, Red Sparks kini berada di persimpangan jalan. Transformasi besar yang dinantikan menyoroti tantangan besar yang kini dihadapi pelatih Ko Hee-jin. Pertanyaan besar pun mengemuka, siapa yang akan menggantikan peran Megawati dan Bukilic sebagai tumpuan serangan? Apakah Red Sparks akan mengandalkan talenta muda lokal atau mendatangkan pemain asing baru untuk mengisi kekosongan? Mampukah mereka mempertahankan identitas tim yang sudah dibangun dengan susah payah dalam satu musim terakhir? Red Sparks tidak hanya dituntut untuk berbenah, tetapi juga untuk membuktikan bahwa mereka mampu bertahan di tengah badai perubahan. Musim depan akan menjadi ujian terbesar bagi Red Sparks. Apakah mereka akan tenggelam dalam masa transisi atau justru menemukan bentuk baru yang lebih kuat dari sebelumnya? Satu hal yang pasti, dunia voli Korea dan para penggemar di seluruh Asia menunggu dengan penuh rasa penasaran, akankah Red Sparks mampu kembali bersinar atau justru harus menanggung proses rebuilding yang penuh tantangan? Musim 2025 sampai 2026 akan menjadi saksi jawaban dari semua pertanyaan itu. Di balik sorak-sorai penonton dan gemerlap panggung Liga Voli Korea, tersembunyi sebuah kisah yang tak pernah benar-benar diungkap ke publik, sebuah konspirasi senyap antara elit KOVO dan klub-klub besar, dengan Megawati Hangestri berada di tengah-tengah pusaran itu. Megawati, sang Megatron dari Indonesia, mencatat rekor fantastis musim ini. Mencetak lebih dari 700 poin, menjadi MVP beberapa kali, bahkan membangkitkan kejayaan Red Sparks dari keterpurukan. Popularitasnya melesat bak meteor, mengalahkan pamor bintang-bintang lokal Korea. Tiket-tiket pertandingan Red Sparks selalu habis, jersey bertuliskan Mega ludes terjual, bahkan media lokal mulai lebih banyak membahas Megawati ketimbang pemain Korea sendiri. Namun, justru ketika Megawati mencapai puncak kejayaan, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Sumber dalam yang tidak mau disebutkan namanya membocorkan bahwa beberapa klub besar merasa terancam.
Dominasi pemain asing seperti Megawati dianggap merusak keseimbangan pasar dan mengancam regenerasi pemain lokal. Di balik rapat-rapat tertutup KOFO terselip perdebatan panas. Apakah regulasi pemain asing perlu diperketat? Ada yang mengusulkan pembatasan lebih ketat terhadap bintang asing, terutama yang terlalu dominan secara statistik dan popularitas. Muncul spekulasi, benarkah tekanan dari petinggi KOFO secara halus mendorong Megawati untuk tidak memperpanjang kontrak? Apakah dalih ingin dekat keluarga hanyalah narasi yang dibangun untuk menjaga citra semua pihak? Sejumlah pengamat mencurigai adanya skenario yang disusun rapi agar Megawati mengundurkan diri secara sukarela tanpa mencoreng nama baik KOFO ataupun klub Red Sparks. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, kepergian Megawati meninggalkan ruang hampa di hati para penggemar. Ia bukan sekedar pemain asing biasa, ia adalah simbol perubahan, kekuatan, dan harapan baru yang barangkali terlalu cepat dipadamkan demi stabilitas lama yang ingin dipertahankan. Dan di balik semua itu, konspirasi tetap menjadi bisikan samar di lorong-lorong arena voli Korea. Mencetak sejarah yang tak pernah dibayangkan, bahkan oleh para bintang lokal. Di setiap pertandingan, Megawati mengubah ketidakmungkinan menjadi kemenangan. Ia bukan hanya mencetak poin, ia menghidupkan harapan. Red Sparks yang sebelumnya terseok-seok di papan bawah, kini menjelma menjadi kekuatan yang diperhitungkan, semua karena satu nama, Megawati. Namun, ketika malam penghargaan Best Seven tiba, sebuah drama besar terjadi, drama yang bukan dimainkan di lapangan, melainkan di balik meja-meja rapat, di ruang-ruang voting yang tak pernah benar-benar transparan. Nama Megawati tak disebut, bahkan untuk posisi opposite hitter terbaik, peran yang sudah ia dominasi sepanjang musim, namanya terlewat, tidak disebut dan tidak dihargai. Para fans di stadion terdiam, seperti baru saja dipukul gelombang kebingungan. Media sosial Korea dan Indonesia langsung dibanjiri kemarahan. Kalau Megawati tidak masuk Best Seven, lalu apa artinya statistik? Apakah kerja keras pemain asing memang tak pernah cukup di mata kalian? Orang-orang mulai bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang membangun fondasi kemenangan Red Sparks dengan darah, keringat, dan air mata malah diabaikan? Bagaimana mungkin suara tribun yang setiap pekan meneriakan Mega tidak terdengar di telinga para pengambil keputusan? Jawabannya perlahan-lahan mengendap. Politik. Bagi banyak pengamat, ini bukan sekedar lupa atau kesalahan voting. Ini tentang menjaga keseimbangan, tentang mempertahankan dominasi pemain lokal di tengah sorotan pemain asing yang kian bersinar. Ada ketakutan bahwa jika Megawati diberi panggung penuh, maka mimpi para talenta lokal akan semakin redup. Ada kekhawatiran bahwa Megawati, sang Megatron, terlalu besar untuk dikendalikan. Mungkin itulah sebabnya, tanpa kata, tanpa alasan, Megawati harus disingkirkan dengan cara yang paling sunyi, dengan tidak memasukkan namanya ke dalam daftar Best 7. Tapi Megawati tetaplah Megawati. Ia tak menggugat, ia tak marah di depan kamera, yang ia lakukan adalah tersenyum. Senyum seorang pemenang sejati yang tahu bahwa trofi bisa dicuri, tapi kehormatan tidak. Tanpa Best Seven, tanpa penghargaan resmi, Megawati tetap membawa pulang sesuatu yang lebih besar. Cinta dari jutaan orang, inspirasi bagi jutaan anak muda, dan sejarah yang akan terus dikenang lebih lama daripada sekeping piala. Karena penghargaan sejati tidak pernah datang dari tangan-tangan yang memegang kertas suara. Penghargaan sejati datang dari sejarah, dan sejarah telah mencatat nama Megawati Hangestri dengan tinta emas. Di era banjir informasi, yang buta literasi akan mudah tersesat. Jangan biarkan dirimu jadi korban hoax. Cari kebenaran, bukan sensasi. Kalau kamu dukung gerakan literasi, like, komen, dan subscribe sekarang juga.